Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bunda Hajah Ustadzah Hajah Sri Latifah Ahmad Usman, semoga beliau tetap sehat walafiat, dikaruniakan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiang hormati segenap pengurus majelis ta'lim, singkatnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada sore hari yang barokah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya semua yang hadir di sini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya kenikmatan ini hadirin yang dirahmati Allah, sampai kita tidak mampu menguraikannya, kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mengurai, menghitung satu persatu berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, mustahil kita mampu menghitungnya. Inilah bedanya sesuatu itu dikatakan banyak atau sedikit, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bila mana dia bisa dihitung atau tidak. Sesuatu yang bisa dihitung itu sedikit. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya 10 miliar saat ini, itu sedikit ibu-ibu. Ada yang punya? Ada ya? Sedikit itu bu. 100 miliar, 1 triliun itu sedikit. Kenapa? Masih bisa dihitung. Jadi sesuatu yang masih bisa dihitung itu berapapun jumlahnya itu sedikit. Sebaliknya baru dikatakan banyak sesuatu itu bila mana manusia sudah tidak mampu menghitungnya satu persatu, menguraikannya satu persatu, itu namanya banyak. Maka termasuk nikmat Allah itu saking banyaknya kita tidak mampu menghitungnya. Yang paling terasa, ibu-ibu yang rasakan saat ini adalah tentu kesempatan kita, waktu kita untuk bisa hadir di sini. Dalam usia yang mungkin sudah relatif senja, relatif tua, tetapi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di sini secara berjamaah bersama-sama hadir di majelis ilmu itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama di dalam menjelaskan makna syukur itu adalah salah satu makna syukur al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im, melakukan sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, atau menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita di sini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perintahnya. Maka kita berharap bahwasanya dengan kita bersyukur kepada Allah, kita semua akan ditambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih tergolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang muslim yang beriman itu adalah nikmat yang paling tinggi dari sekian banyak nikmat. Jadi nikmat utama yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah bila mana orang itu mendapatkan taufik atau yang kita sebut dengan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Ya, hidayah itu petunjuk. Yang dimaksud dengan hidayah adalah dijadikannya orang itu sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang terbesar, paling utama dari sekian banyak nikmat. Barulah nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk kita bisa beramal saleh, bisa mengaji. Ini adalah bagian daripada nikmat-nikmat lainnya. Tetapi yang paling utama adalah iman. Kenapa kita katakan harus bersyukur kita masih menjadi orang yang beriman? Ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tidak ada maknanya kita hidup, tidak ada gunanya kita memiliki harta, posisi, jabatan, status kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang menjadi syarat untuk bisa memperoleh kebahagiaan dunia akhirat itu hanyalah iman. Satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah itu hanya iman. Satu-satunya cara untuk kita mendapatkan penggandaan kebaikan, kelipatan pahala itu hanyalah iman kita. Dan salah satu di antara yang paling utama untuk kita masuk surga itu adalah iman. Karenanya rahmat Allah, menjaga iman ini menjadi keharusan kita. Menguatkan iman ini menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita yang mohon maaf, iman ini dianggap enteng. Iman ini diremehkan. Sehingga seperti yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau justru mengatakan badiru bil a'mal. Segera kita melakukan kebaikan-kebaikan. Segera kita melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Saat ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman ujian yang sangat masif sekali. Berat sekali ujian manusia saat ini. Sehingga karena ujian yang begini beratnya ibu-ibu, Rasul katakan apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi-pagi masih dia beriman kepada Allah, sore dia sudah menjadi orang kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari seperti ini masih mengaji, pagi-pagi sudah kafir dia. Kenapa ada orang yang seperti itu? Kok bisa menjadi kafir dalam waktu yang begitu pendek, begitu cepat? Apa penyebabnya kata Rasul? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya, menjual akhiratnya untuk kesenangan dunia yang sesaat. Mengejar dunia sampai dia lupa akan akhiratnya. Inilah yang menjadi penyebab sehingga manusia kadang-kadang berubah dari keimanan itu menjadi kekufuran. Padahal kita tahu rahmat Allah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya orang yang beriman itulah yang menjadi orang yang paling beruntung, orang yang tidak rugi, orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan itu kita baca berulang-ulang. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Allah bersumpah dengan waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapapun kita berpotensi untuk menjadi rugi kata Allah. Siapa yang tidak rugi? Illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh tentunya. Nah, kita sudah punya yang namanya peluang tadi yang pertama, amanu, iman ini sudah ada.
Sehingga kita harus barengi iman ini dengan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh yang terus menerus. Dalam surat At-Tin misalnya disebutkan, summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu menjadi hina dina. Siapa yang tidak hina dina? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka lah yang mendapatkan pahala ajrun ghairu mamnun, yang tidak berbilang, tidak berbatas pahalanya. Kenapa? Dia beriman kepada Allah SWT. Kita tahu dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan oleh Allah di 103 ayat di surat Al-Kahfi, Allah SWT menegaskan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, apakah perlu saya kasih tahu Anda siapa orang-orang yang paling merugi dalam berbuat, rugi dalam kehidupannya, rugi dalam berkegiatan. Sudah melakukan ini tapi tertolak, melakukan itu terbuang, tidak ada maknanya. Siapa mereka? Kata Allah SWT, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka-mereka yang usahanya sia-sia sekali, sia-sia perbuatannya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dia berkegiatan, dia melakukan kegiatan kebaikan tetapi tertolak di hadapan Allah SWT. Sementara orang ini mengatakan, oh saya ini sudah baik loh, saya sudah bagus. Ternyata Allah menolaknya. Siapa mereka? Kata Allah, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Apa maknanya ingkar kepada Allah? Ya tidak beriman, tidak percaya. Ulaikal ladzina kafaru, mereka yang ingkar bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, wa liqaihi, termasuk pertemuan besok di hari kiamat, fahabitat a'maluhum. Orang ini benar-benar sia-sia perbuatannya. Karenanya hadirat Allah, kita sebagai umat yang beriman ini, untuk menjaga iman ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terus kita diingatkan, jaga iman ini baik-baik. Bahkan dalam segala urusan, dalam segala aktivitas, tujuannya adalah supaya kita menjaga iman. Makanya khitabnya, perintahnya selalu katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jaga iman, jaga iman. Ya. Termasuk ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini yang akan menjadi pesan saya, dalam urusan-urusan kecil, dalam urusan-urusan ringan, semua itu orientasinya adalah supaya walaupun kecil ringan yang saya lakukan, tetapi tujuannya adalah menjaga yang besar, rumah iman ini. Contohnya apa? Perkara kecil, tetapi di situ Allah menyertakan, Rasul menyertakan ungkapan supaya iman yang besar ini justru yang menjadi tujuannya. Rasul SAW memberikan contoh, ibu. Beliau memberikan teladan dalam urusan yang sepele sekalipun. Ya, makanya kita kalau dalam urusan hidup ini, beliau justru mengingatkan kita dari hal-hal yang ringan. Walaupun ringan itu sudah sunnahnya. Yang kedua, dampaknya adalah untuk menjaga rumah besar yang namanya keimanan. Contohnya apa? Hadis dari Ummul Mukminin, Rasul SAW idza kharaja min baitihi. Ini contohnya. Ada satu hadis yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari rumahnya. Ini contoh doa keluar rumah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumah, apa yang boleh lakukan? Beliau berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall, an azilla au uzal, an azlima au uzlam. Kemudian, nah ini hadis-hadis yang beliau ajarkan kepada kita. Tujuannya apa? Untuk kita bisa menjaga iman. Karena ada dua hadis yang mirip-mirip. Ibu-ibu disebutkan, siapapun bila mana dia keluar dari rumahnya, dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, qila lahu, dikatakan kepada orang itu, kata Rasul, hudita, kamu dapat hidayah.
Apa hubungannya hadis dengan apa yang kita bahas tadi, Ibu? Lihat makna hadis tadi. Rasul SAW bila mana keluar dari rumahnya, beliau berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Seraya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, hambamu saya ini berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai hambamu menjadi sesat atau disesatkan orang. Jangan sampai hamba ini menjadi sesat. Sesat itu dolalah. Lawannya apa? Hidayah. Maka dalam hadis yang kedua disebutkan apa? Hudita. Orang kalau membaca doa yang tadi, Ibu, maka Rasul jamin pasti kamu dapat hidayah, pasti kamu dijaga imannya. Lihat. Jadi kita berlindung kepada Allah itu dari apa? Ya Allah, jangan sampai hambamu ini menjadi sesat atau disesatkan orang. Menjadi tergelincir atau digelincirkan orang. Atau menjadi zalim, ya, atau dizalimi oleh orang lain. Atau dalam hadis yang lain disebutkan au ajhila au ujhal. Saya menjadi jahil itu artinya tidak tahu atau dijahili oleh orang lain. Itu doa kita ibu-ibu dalam bepergian atau keluar rumah. Subhanallah, Rasul SAW sampai urusan yang ringan sekalipun Rasul mengajarkan. Tujuannya satu, kalau kita amalkan yang tadi ibu-ibu dapat sunnahnya Rasul. Yang kedua, iman yang kita miliki ini terus kita minta kepada Allah supaya kita dijaga dari keimanan. Saya nggak tahu tadi kalau keluar rumah sudah baca doa ini belum? Kalau ini doa yang sudah biasa, ibu-ibu ingat, masuk rumah, keluar rumah itu ada etikanya. Kalau Rasul itu sudah mengajarkan. Ini sebentar lagi kita sudah bulan Maulid. Ingat, namanya orang mencintai Rasul itu melakukan hal-hal sunnah yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mengatakan idealnya Rasul seperti ini, saya yakin tiang pribadi atau siapapun agak berat untuk menjadi pribadi Rasul SAW. Makanya dalam kaidah fikih itu disebutkan ibu-ibu, ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluh. Apa yang kita tidak bisa lakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Rasul tidak mungkin kita fotokopi beliau semuanya dalam hidup ini. Oh, minimal kalau keluar rumah, atau bila mana tidur, atau bila mana makan, hal-hal yang simpel. Nah, kalau kita sudah tidak bisa dari hal-hal yang simpel, bagaimana yang berat? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sunnah-sunnah yang lebih besar? Ingat, lihat doanya tadi. Jadi dalam bepergian sekalipun, doanya itu bukan hanya sekedar sunnah biasa ibu-ibu, tetapi doanya adalah bepergian pun saya tetap dalam keimanan, jaga hidayah ini. Maka beliau katakan, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Ya Allah, hambamu berlindung dari apa? Dari kesesatan atau disesatkan orang. Kenapa kita harus berdoa seperti itu ibu-ibu? Kita tahu dalam perjalanan, Masya Allah, gangguannya macam-macam. Ya, ibarat hidup ini kan kata Rasul seperti orang bepergian. Abiru sabil. Abiru sabil itu ya orang musafir. Kita ini hidup ini musafir. Sehingga yang kita lihat itu macam-macam. Kiri kanan itu cobaan, depan cobaan, tantangan dan lain sebagainya. Ada orang yang kadang-kadang tidak tahan dengan ujian. Makanya ibu-ibu kalau baca di status misalnya, atau lihat di berita-berita media online, sebentar-bentar orang alhamdulillah dia sudah mu'alaf, sebentar lagi sudah murtad. Artis ini, ada sekian artis yang murtad, ada sekian artis yang baru umroh langsung pindah agama. Itulah yang terjadi. Hal yang sama dengan kita, bepergian itu kan tantangannya banyak, luar biasa. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hamba ini sesat. Bukan artinya sesat nggak tahu jalan saja, tetapi sesat dalam akidah, sesat dalam iman. Makanya orang dijamin oleh Rasul SAW, kalau dia keluar rumahnya ibu-ibu, dia berdoa yang tadi, apa kata Rasul? Hudita. Hudita itu artinya Anda pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tolong kita yang hadir di sini, mulailah kita amalkan hal-hal yang kecil tetapi tujuannya sangat besar sekali.
Sampai-sampai ibu-ibu, dalam hadis tadi, barang siapa yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, kemudian dia keluar dengan memulainya dengan kaki kanan, hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Ada 4 yang dia peroleh bila mana orang itu keluar dari rumahnya, mau keluar shopping deh, mau keluar ngaji, mau keluar silaturahim, mau antar anaknya, cucunya. Lihat, jadi jangan sepelekan. Lagi-lagi yang katakan, ini masalah sepele, tetapi itu dapat sunnahnya, dapat pahalanya. Yang paling penting lagi adalah isi daripada doanya. Apa kata Rasul? Hudita, kamu akan dapat hidayah, kamu akan terjaga dari kesesatan. Yang kedua apa? Kalau ibu-ibu sering berdoa seperti itu, kufita. Kufita itu artinya apa? Dicukupkan ibu-ibu. Ini yang sulit sekali ibu-ibu. Seringkali orang berumah tangga itu kan masalahnya adalah keuangan, ekonomi. Berapapun gaji suaminya, kalau dia tidak merasa cukup, ya sudah. Nah, paling tidak kita bantu suami kita dengan bila mana beraktivitas atau ajak anak-anak kita berdoa setiap kali kita bepergian. Rasul katakan apa? Anda akan dicukupkan. Kalau Anda berusaha, kalau Anda berbisnis, kalau Anda berjualan, insya Allah Anda keluar ini, Anda akan dicukupkan rezekinya oleh Allah SWT. Itu yang akan ibu-ibu dapatkan ya bila mana kita berdoa dengan doa yang kita sebutkan tadi. Dan inilah yang penting, paling tidak kita bantu suami dengan doa-doa tadi supaya kita merasa dicukupkan oleh Allah SWT. Karena prinsip agama, mohon maaf ibu-ibu, orang kaya itu tidak dinilai lagi dari harta kekayaan yang dimiliki, tetapi bagaimana dia merasa cukup dalam hidup ini. Itulah orang kaya. Laisal ghina an kathratil mal. Jangan berbangga-bangga kita dengan harta kita yang banyak, status kita yang hebat. Jangan. Itu bukan menjadi tanda orang itu kaya kata Rasul. Tetapi siapa yang kaya? Innamal ghina ghina nafs. Sumber kekayaan itu di sini. Kalau ibu-ibu merasa sudah nyaman, merasa cukup, ya, maka berapapun yang diberikan oleh Allah melalui suami terasa cukup. Mau banyak alhamdulillah, mau sedikit juga alhamdulillah, selalu cukup. Tapi kalau orang tidak cukup ibu-ibu, masya Allah, dia akan sayang suami kalau dia kasih yang besar. Ya, baru senyumnya mengembang. Tapi kalau sudah sedikit, wah itu mulai clash, mulai ada masalah, mulai, dan itu sering kali kita lihat. Ya, banyak sekali orang-orang yang bermasalah. Padahal ya kita tahu hidup ini perlu materi, tetapi bukan selamanya. Ya, kalau kita bisa melakukan hal yang sederhana, kenapa tidak? Nah, salah satu upaya kita, ikhtiar kita, satu, dengan doa yang kita sampaikan tadi ibu-ibu, iman kita terpelihara. Yang kedua, kalau kita bepergian, wukita, tadi kufita, dicukupkan. Wukita itu artinya diselamatkan. Masya Allah, ibu-ibu, bepergian itu tadi saya katakan ibarat orang musafir. Musafir itu yang terasa itu hanya 2. Kalau enggak hidup ya mati sudah. Itu namanya orang musafir. Bayangkan, kita sudah hati-hati keluar, pakai motor, sudah lengkap helmnya, sudah pelan-pelan, orang yang nabrak kita. Ya, kita sudah cari pinggir, pinggir jalan kita. Subhanallah. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwasanya kalau kita bepergian dengan cara begini pelan-pelan pun akan selamat. Tetapi jelas kalau kita pelan-pelan hati-hati itu lebih kepada keselamatan, iya. Tapi belum tentu jaminan. Maka kita di samping ikhtiar kita dengan proses berjalannya kita bantu dengan doa ibu-ibu. Maka kalau kita berdoa tadi dengan ucapan tadi Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah wuqita kata Rasulullah SAW. Anda akan dipelihara, Anda akan dijaga oleh Allah SWT. Nih yang terakhir lagi bonusnya. Kalau ibu-ibu sering mengucapkan doa tadi, watanaha anhu syaiton, setan itu tidak mungkin mau ikut bersama ibu-ibu. Bu, setan gak mau ikut. Jadi setan itu kemana-mana sebenarnya dia ngikut.
Tetapi ada orang-orang yang setan sendiri nggak mau mengikuti orang tadi. Siapa di antaranya? Orang yang membaca doa tadi. Karena dia ingat Allah, karena dia beriman kepada Allah, maka setan juga tidak mau menemani dia. Artinya apa ibu-ibu? Kalau setan itu senang sama kita, bersama dengan kita terus, maka potensi kita untuk lupa kepada Allah, jauh dari kebenaran dan lain sebagainya, itu besar sekali. Maka setan itu tanaha anhu syaitan. Ada orang yang bila mana keluar rumah tadi, dia berdoa, maka setan tidak mau ikut sama dia. Udah, saya nggak mau pergi, nggak bisa. Makanya dalam lanjutan hadis itu disebutkan, wa yaqulu syaitana wa yaqulu syaitanu li syaitanin akhar. Setan yang satu bicara dengan setan yang lain. Jadi setan itu ya kayak kita, mohon maaf, Indonesia, manusia ini kan banyak geng, banyak teman, banyak sahabat. Kira-kira begitu. Jadi setan itu juga bertanya, kalau bahasa kita itu heb lah, sahib ya. Heb, kira-kira begitu, heb, kata setan. Kenapa? Saya tanya sama kamu. Kaifa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Kira-kira kalau orang itu sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, diberikan hidayah, dijaga, dipelihara, wah saya nggak mampu, saya tidak mampu menggodanya, kata setan. Artinya apa? Kalau ibu-ibu sering melantunkan doa tadi, membaca doa, setan itu sudah angkat tangan sama ibu-ibu. Kenapa? Dia bilang apa? Oh nggak mungkin saya bisa menggodanya. Nah ada ibu-ibu yang keluar lantas tidak membaca doa tadi, apa kata setan? Nah ini teman saya nih, ini sahabat saya nih, ini grup saya nih. Jadi jangan salah ibu-ibu, kalau setan itu keluar mengganggu, itu kalau ketemu sama gengnya, sama sahibnya, dia akan mengatakan, Heb kamu mau kemana? Dia akan nyatakan, saya mau ke rumah yang itu deh. Loh kok pilihannya seperti itu? Lah iya, di sana itu enak sekali. Kalau makan disajikan enak sekali, tempat tidurnya empuk sekali. Pokoknya saya betah di situ. Loh kenapa? Bagaimana saya tidak betah? Orang penghuninya tidak ada yang baca bismillah kalau makan. Kalau mau tidur tidak ada yang berdoa. Jadi dia tidur, saya ikut tidur, makan juga ikut makan. Senang kita. Tetapi kalau setan, yang itu gimana? Karena dia rajin berdoa, ya, rajin memproteksi, melindungi diri dengan kebaikan-kebaikan, doa-doa yang kita sebutkan tadi. Apa kata setan? Saya ngalah deh sama orang ini. Saya tidak bisa mengganggu orang ini. Saya tidak mungkin masuk ke rumah dia. Kenapa? Karena segala aktivitasnya ibu-ibu, dia selalu melindungi dirinya dengan iman, dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya memelihara iman itu. Sekecil apapun peluang itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melakukannya. Kita akan berdoa kepada Allah supaya kita menjadi orang yang beriman. Termasuk dalam urusan kita keluar dari rumah pun kita melakukan itu supaya kita terjaga dari keimanan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, iman itu paling sulit. Ya, maksud saya mendapatkan iman itu tidak gampang. Jadi jangan menggampangi, jangan menganggap remeh. Oh yang penting saya sudah sholat. Bukan. Hidayah atau petunjuk, ya, yang menjadikan orang beriman itu, hidayah itu kan ada dua ibu-ibu. Hidayah yang pertama itu ada yang disebut dengan hidayat at-taufiq. Hidayat at-taufiq itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki otoritas, yang memiliki kekuasaan untuk menjadikan orang beriman kepada Allah, itu hanya Allah, bukan manusia. Itulah yang disebut dengan petunjuk taufik tadi, hidayatut taufik. Yaitu prosesnya seseorang beriman kepada Allah SWT yang langsung diberikan oleh Allah. Ya. Nah dalam hal ini tidak mudah orang menjadi beriman. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan ibu-ibu untuk bersyukur karena kita sudah beriman kepada Allah SWT. Ibu-ibu, bagaimana dalam sejarah sedihnya baginda Nabi, menangisnya baginda Nabi di hadapan Allah karena paman yang paling mencintai beliau, Abu Talib, itu sampai akhir hayatnya tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di saat beliau mengalami sakaratul maut, Abu Talib itu bolak-balik antara baginda Nabi dengan paman-paman yang lain yang menentang baginda Nabi. Ada Abu Lahab di situ, ya. Itu
Terus sama-sama mentalkin. Jadi talkin itu ibaratnya, ibu-ibu, talkin ya. Talkin itu pemberitahuan atau peringatan kepada orang yang akan meninggal dunia supaya dia menjadi orang yang terus menjaga tauhidnya. Makanya ini penting sekali ibu-ibu. Saya ingin jelaskan ini sedikit. Talqin, terutama kita ya, kepada orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kalau ada orang sakit, saudara kita yang sakit, anak kita, ibu kita, bapak kita, kadang-kadang kita abaikan kewajiban pokok kita selaku anak, bagaimana membimbing orang tua kita ini supaya di akhir hayatnya benar-benar dia kita talkinkan supaya akhir kalamihi la ilaha illallah. Akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Apa yang terjadi dalam kondisi kita ibu-ibu? Kita kalau orang tua kita sehat, kita manjakan dia. Tetapi di saat sakit kadang-kadang kita lupa, padahal tugas akhir anak kita itu adalah memastikan orang tuanya, orang-orang terkasih itu selalu dalam kalimat tauhid. Ibu-ibu, coba kalau orang tua kita sakit, siapa yang ngurus? Dokter kita semua. Siapa yang nunggu? Pembantu kita mungkin, karena bibi ini yang kuat bergadang. Iya kan? Siapa yang nunggu ibu? Ya si bibi sudah. Bibi tunggu ibu. Anaknya kok nggak ada di situ. Padahal yang katakan begini ibu. Kalau kita cinta orang yang kita kasihi, maka kita pastikan pendampingan itu sampai akhir hayatnya. Seharusnya seperti itu. Makanya kita minta kepada Allah itu sampai, ya Allah, inni as'aluka husnal khatimah. Kita minta husnul khatimah. Tapi apa yang terjadi? Kalau ada orang sakit kita tinggalkan dia. Sudah suruh perawat. Siapa yang menjamin perawat itu bisa menjaga seperti yang keinginan kita? Makanya selalu yang katakan ibu-ibu, kalau ada orang yang sedang sakit, maka sebenarnya anaknya atau orang-orang yang mencintai dia, atau mungkin dia ajak ustadz yang hebat di situ untuk menunggu orang sakit. Jadi kalau bisa itu suruh ustadz yang nunggu, Bu. Kenapa? Karena ini masa-masa, inilah yang menentukan hidup seseorang. Ibu-ibu, bukan waktu dia hidup sehat itu, tetapi di sini akhirnya yang terjadi kemudian apa? Ibu kita sakit atau orang tua kita sakit, kita tidak pernah memperingatkan dia, Bu, ini waktu sholat sudah masuk, Bu. Iya kan? Kalau sudah rumah sakit ya sudah kita lupakan. Udah ada perawat. Perawat itu kan mengurus penyakit lahiriahnya. Dia hanya mengecek itu saja. Tapi ada jaminan nggak orang ini, terutama kewajiban-kewajibannya kepada Allah sudah dia lakukan. Ibu-ibu, tugas orang yang menjaga orang sakit itu bukan hanya begadang menunggu orang yang datang menjenguk, tapi pastikan bila mana masuk waktu sholat, orang yang menjaga akan mengingatkan, Bu, Pak, waktu sholat sudah masuk. Maka yang kedua lanjutannya adalah bila mana orang ini tidak boleh menyentuh air karena faktor sakitnya, maka dia tayamumkan dia. Coba lihat, berat itu. Dia tayamumkan. Setelah itu dia bimbing untuk sholat. Karena sholat ini, mohon maaf, di akhir-akhir hayat kita ini kita remehkan. Padahal satu-satunya sholat yang tidak ada ibadah yang tidak ada nego itu hanya sholat. Kalau ibadah yang lain tinggalkan boleh. Tapi kalau sholat, ibu-ibu, jangan ada saudara kita, orang-orang terkasih kita di saat sakit meninggalkan sholat. Karena Rasul katakan, sholat itu dilakukan satu, yang paling baik adalah dengan cara berdiri. Yang kedua, bila mana tidak mampu berdiri maka dengan cara duduk. Bila mana dengan cara duduk tidak bisa maka berbaring, ibu-ibu. Kalau sudah berbaring tidak bisa, maka cukup dengan ingat saja seraya menggerakkan bagian daripada anggota tubuhnya. Itu sudah cukup. Nah kalau dia sudah nggak bisa bergerak-gerak, apa namanya, Bu? Hah? Ya pilihannya dua, bisa pingsan terus-menerus, kewajiban sholat tidak wajib, atau mungkin sudah meninggal dunia. Jadi yang boleh tidak sholat itu orang yang meninggal dunia dan orang yang pingsan, ibu-ibu. Selama dia masih bisa ngobrol, bisa bergerak, atau kecuali mohon maaf di sini dipasangkan semua, kemudian kayak COVID itu kan tidak ada akses perawat untuk masuk, ya mungkin itu masih tidak bisa kita mengingatkan dia.
Ya, karena tidak ada ruang yang jauh. Tapi bila mana kita mampu dan dia masih bisa, walaupun dia mungkin pakai pakai alat-alat medis itu, ya, tetapi dia masih ingat, bisa kita ngomong, Pak, Bu, ini waktu sholat sudah masuk. Maka diingatkan. Itulah tugas orang yang menjaga orang sakit. Berikutnya apa? Dia terus berusaha menghiburnya dengan membaca Al-Quran. Jadi dia membaca Al-Quran itu untuk menyehatkan orang yang sakit, ibu-ibu. Nih, tolong jangan sampai kita abaikan. Mungkin sebelumnya kita sayang sama ibu kita, ternyata kita nggak sayang. Kenapa? Di akhir-akhir hayat ini kita lupa. Hati-hati. Jadi dibacakan ayat suci Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu dibacakan untuk menyembuhkan pasien, ibu-ibu. Dan itu tidak dimiliki oleh dokter, karena bukan tugas dokter. Maka disitulah pentingnya cucunya yang bisa membaca Quran, anaknya yang mungkin pernah ngaji, bacakan Al-Quran. Nah, sering kita abaikan kewajiban seseorang. Kita ini sering mengabaikan. Bahkan kecenderungan kita memahami, mohon maaf, di masyarakat Lombok sebagian itu memahami membaca Al-Quran itu bila sudah meninggal dunia. Sehingga kalau ada orang sakit kita bacakan Al-Quran, ndot julu, bare julu, antih mati julu. Nikman mati dia baca Quran. Belum meninggal, jangan bacakan dulu, kan begitu. Padahal kira-kira orang yang bisa sembuh itu siapa? Orang mati apa orang sakit? Orang sakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh. Maka orang sakit itu disembuhkan dengan Al-Quran. Hati-hati loh ibu-ibu. Ini yang kadang-kadang kita abaikan, kewajiban kita terhadap orang yang akan meninggal dunia. Nah, di saat Nabi SAW bolak-balik terus mentalkinkan. Nah, talkin, lagi tadi saya sebut talkin. Talkin, ibu-ibu, ada talkin. Kalau dalam bahasa agama itu, talkin itu hanya satu. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Di saat orang sakaratul maut kita mentalkinkan, mengingatkan la ilaha illallah. Gitu. Biarkan. Terus sambil menunggu reaksinya dia. Jangan terus kita la ilaha illallah la. Nanti terganggu dia. La, pelan-pelan di telinga kanannya la ilaha illallah. Setelah itu kita diamkan. Kalau dia sudah bilang la ilaha, sudah cukup. Jangan lagi diganggu, jangan ada lagi orang yang datang. Sudah, berhentikan. Jangan diajak lagi ngomong dan lain sebagainya. Nah, dalam tradisi kita di masyarakat Indonesia, kita juga melakukan talqin. Talqin itu ibaratnya adalah peringatan sebenarnya. Kalau bagi orang yang akan meninggal dunia, kita berikan peringatan supaya orang ini benar-benar menjaga tauhidnya, akidahnya tadi, la ilaha illallah. Yang kedua, talqin yang sering dibacakan di atas kubur itu adalah merupakan nasihat buat para pengantar intinya. Tetapi karena kita kadang-kadang membaca talqin itu dalam bahasa Arab, nggak paham. Padahal kalau kita paham makna daripada isi talqin itu, mungkin kita sudah nggak ada yang bisa bergerak pulang gitu. Jadi diam di kuburan sudah itu. Ayo pulang, nggak berani pulang. Kenapa? Karena dibacakan talqin. Nah, itu pentingnya talqin. Makanya talqin yang kedua itu juga saya anggap penting. Tapi apa? Kalau talqin pertama itu nasihat khusus buat orang yang akan meninggal dunia. Kalau talqin yang kedua di atas kuburan itu adalah buat para pengantar. Ya, itu. Tapi karena kita untungnya yang membaca talqin itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak jadi kita pulang. Sudah diam di kuburan aja lah kita. Bagaimana kita berani coba? Para pengantar semuanya. Ketahuilah mati itu pasti. Anda tinggal menunggu jadwalnya saja. Nih duluan ini. Kira-kira begitu. Mana berani kita? Makanya kita karena nggak paham. Di saat talqin itu macam dibicarakan. Bisnis lah, anak lah, macam-macam yang dibicarakan. Padahal kalau kita ingat, karena ini pesannya bahasa Arab. Makanya kalau saya baca talqin itu, saya katakan, saya akan dibacakan bahasa Arab dan saya akan mengindonesiakannya. Supaya apa? Ada oleh-oleh yang kita dapat. Ya, nah kalau oleh-oleh itu kita dapat, paling tidak kalau kita sudah diperingatkan supaya kita menjadi lebih baik, maka mungkin akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Ibu-ibu, ternyata saat itu pula Abu Talib tidak sampai mengucapkan kalimat tauhid. Sedih baginda Nabi SAW. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah SWT menjawabnya apa?
Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad, Anda tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang Anda cintai sekalipun. Bayangkan, yang membela dakwah beliau, yang menjaga beliau Abu Talib, semuanya. Tapi sampai akhirnya beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedih beliau, nangis beliau. Dijawab oleh Allah, engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang yang engkau sayangi sekalipun. Kenapa? Karena hidayah dalam artian iman itu ibu-ibu hanya milik Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Maka ibu-ibu bersyukurlah. Tolong jaga ini, pelihara ini kuat-kuat. Di tengah ujian yang tadi masif, yang sebutkan tadi, orang sebentar-bentar begini. Kalau kita dengar, kalau baca-baca referensi ya, atau baca informasi di Jawa di mana, kadang-kadang orang sudah tidak peduli lagi dengan keimanan. Suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Anaknya juga disuruh milih. Lihat, padahal kewajiban orang tua, bapak itu melindungi anaknya supaya pastikan dia beriman. Makanya Allah mengatakan apa dalam surat Tahrim? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu semua dari api neraka. Maka ibu-ibu, inilah yang menjadi tujuan kita hadir ke sini. Yang kedua, kalau tadi hidayatul taufik itu dari Allah, hidayah yang kedua yaitu hidayatul irsyad. Petunjuk agar kita terus dalam kebaikan, dalam istiqomah, dalam beramal soleh dan lain sebagainya. Itu adalah melalui kajian-kajian ilmu, melalui penyampaian ustazah, penyampaian dari ulama-ulama. Itulah supaya kita jaga petunjuk yang kedua yaitu hidayatul irsyad. Tiang pikir demikian yang dapat tiang sampaikan terkait dengan bagaimana urgensi iman dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar memeliharanya, menjaganya, dan kita pede seharusnya. Pede jadi orang yang beriman. Jangan malu-malu menyebut saya ini beriman. Ya. Walaupun mungkin tingkatan iman kita belum dalam arti yang sepenuhnya, tapi kita harus pede menjadi orang yang beriman, ya, karena kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan dengan kajian ini, tetapi mudah-mudahan kita tujuannya adalah satu, iman ini menjadi kokoh, menjadi kuat, bahkan seperti yang dipesankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali pastikan kita itu sudah Islam yang beriman kepada Allah, Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Demikian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan rohani sore hari ini insyaallah pentingnya kita menjaga iman ini Bu ya, karena kalau sudah mati kita tidak ada hidup lagi ya. Kalau sudah mati sudah selesai, sudah tinggal kita ada dua, neraka atau surga. Insyaallah salah satu pilihan itu kita sendiri namanya, kita masih hidup. Betul sekali, doa sangat penting, paling tidak jangan lupa setiap habis sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Alhamdulillah ibu hafal ya. Jadi tetap kita iman dan tidak lagi Allah mencabut, menghilangkan dari kita ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ya ibu-ibu, kita makan waktu kurang lebih 20 menit ya, cukup banyak. Silakan, mungkin ada yang Ibu Iriani dulu. Ada minta? Ada ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz pada hari ini. Alhamdulillah kita semua mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Tadi disebutkan bahwa ada dua hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu yang pertama hidayah taufiknya langsung diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah merupakan usaha kita untuk menjaga iman seperti
salah satu seperti kita menghadiri majelis taklim pada hari yang saya ingin tanyakan. Sebenarnya kalau kita menjaga iman itu, kan kita tahu bahwa iman itu ada, rukun iman itu ada 6-nya. Nah, apakah keseluruhan yang rukun iman ke-6 ini juga merupakan satu bagian daripada yang Bapak jelaskan tadi? Mohon dijelaskan sedikit, karena mohon maaf saya termasuk orang yang belum paham betul tentang hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa kalau kita bangkit itu adalah bagaimana caranya kita itu membisikkan atau membimbing orang yang akan meninggal dunia. Sementara, mohon maaf, saya mendengarkan kan orang bangkit tadi ada 2 yang langsung kita bimbing kepada yang akan meninggal dunia itu kata-kata la ilaha illallah, cukup itu saja. Kalau yang bersangkutan sudah dapat menyebutkan itu, stop saja katanya Bapak tadi. Yang kedua, mohon maaf ini karena ketidaktahuan saya barangkali, mohon penjelasan dan pencerahan kembali tentang talqin yang disampaikan pada saat kita menghadiri atau menghantarkan jenazah ke pemakaman. Maaf, ingin sekali lagi, sementara kita kalau yang saya pernah mendengar bahwa kalau orang yang datang ke menghantarkan jenazah ke pemakaman itu ada salah satu, saya tidak usah sebutkan, salah satu daripada melarang perempuan untuk datang ke pemakaman. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahan sekali lagi. Terima kasih, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda, luar biasa. Yang pertama terkait dengan rukun iman atau penjelasan kita tadi terkait dengan iman. Apa yang dimaksud iman tadi? Apakah hanya iman kepada Allah saja atau rukun iman semuanya? Ibu-ibu, ada hadis Jibril namanya yang menjelaskan tentang itu. Hadis Jibril ini ya karena memang itu dialog antara baginda Nabi dengan bersama Jibril alaihissalam. Beliau ditanyakan tentang mal iman wa mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Jadi dijawablah, kita langsung saja, apa itu iman? Maka iman itu dijelaskan tentang yang 6 tadi, ya, rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi kalau kita menyebut iman, maka secara keseluruhan rukun 6 itu sudah mencakup, harus masuk semuanya. Karena tidak bisa dipisah-pisahkan. Walaupun yang paling tinggi sebenarnya dari iman itu, ya, disebutkan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Al-imanu bid'un wa sab'un. Ada dalam 2 versi. Iman itu 73 tingkatan. Ya, ada iman itu 73 tingkatan. A'laha la ilaha illallah. Paling tinggi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah atau percaya kepada Allah, kira-kira begitu. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling ringan dari buah iman itu adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu perjalanan seseorang. Jadi kalau ada duri di situ, ada beling di situ, ada batu, kita singkirkan. Itu sudah tanda orang beriman, tapi ini rendah sekali. Atau termasuk misalnya mengingkari kemungkaran. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah atau menyetop kemungkaran itu dengan tangannya. Tapi yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuatan secara formal, dalam artian kekuasaan. Jadi tidak semua kita ini bisa
Ya, kecuali di sini yang formal itu ya ketua RT, yang punya legalitas lah. Nggak bisa pribadi-pribadi. Taruhlah saya ini tinggi besar, tapi untungnya tidak tinggi besar. Tapi kalau tinggi besar, ada orang maksiat, cepek, itu salah itu. Ya, yang boleh itu adalah yang punya otoritas, ketua RT, RW, ya kaling dan lain sebagainya yang punya otoritas untuk memberikan nasihat. Yang kedua, malam yastati' fa bilisanihi. Kalau kita tidak bisa dengan kekuatan tadi, maka dengan ucapan-ucapan kita, nasihat-nasihat. Kalau tidak bisa juga dengan nasihat, sudah kita ingkari. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak, ya kita ingkari dengan hati. Kita benar-benar tidak menyukai perbuatan itu. Tetapi ini adalah selemah-lemah iman. Ini tandanya orang beriman tapi sangat bawah. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah rukun iman yang 6. Jadi rinciannya adalah kita tidak bisa memisahkan antara saya beriman kepada Allah tapi tidak percaya kepada malaikat misalnya. Kan bisa saja orang begitu. Lihat Bani Israel. Percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad misalnya. Dia hanya percaya kepada nabinya sendiri. Ya tidak benar. Ya kan? Lihat ada orang mungkin orangnya baik sekali, donasinya di mana-mana kayak orang-orang barat yang tidak muslim misalnya. Kalau bicara tentang bagaimana membantu sesama, itu nggak segan-segan dia bantu orang, tapi nggak beriman. Ya nggak bisa juga. Jadi kita harus ada percaya juga kepada tadi sama dengan kitab atau nabi. Jadi kita tidak bisa hanya memisahkan nabi, makanya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, terus ila akhirhi itu disebutkan itu adalah rukun iman. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi yang paling tinggi pokok itu sebenarnya adalah iman kepada Allah. Kalau orang benar-benar sudah iman kepada Allah, maka ke bawahnya itu akan mengikuti gitu loh. Tetapi kan tidak sedikit juga ada kelompok-kelompok yang saat ini yang boleh dikatakan sesat, Bunda, yang hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada sunnah misalnya. Ya, cenderung orang tidak percaya kepada Rasul. Padahal apa yang dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan, disitulah pentingnya penjelasan baginda Nabi SAW. Atau dia tidak percaya kepada hari kiamat misalnya. Bagaimana mungkin orang sudah percaya kepada Allah yang gaib tapi tidak percaya kepada hari kiamat? Maka orang ini tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan investasi, ketaatan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia anggap hidup ini hanya di sini. Maka boleh saja misalnya kalau cara pandang orang-orang Hindu misalnya atau agama lain yang dalam perspektif mereka itu mengakui Tuhan dalam perspektif dia, cara dia, Sang Hyang Widi misalnya dia tahu. Itu dia yakin kepada zat yang maha kuasa, tapi kan dia nggak percaya kepada hari kiamat, maka tidak sempurna itu. Maka kita satu paket yang 6 itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Walaupun lagi sekali yang katakan orang kalau sudah beriman kepada Allah secara benar, sebenarnya akan ke bawahnya itu akan mengikuti. Tetapi penting kita pastikan bahwasanya kita percaya kepada Allah dengan asmaul husna, dengan sifat-sifatnya, dengan kekuasaan-kekuasaannya. Tapi kita juga percaya ada malaikat-malaikat yang Allah utus dalam hidup ini. Termasuk kita percaya bahwasanya ibu-ibu saat ini malaikat itu ada yang terbang di sini. Ibu-ibu yakin gak itu? Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Jadi senang sekali malaikat. Jadi ada waktunya seperti ini, malaikat tuh senang. Mungkin ibu-ibu mungkin kurang senang di sini, tapi malaikat senang. Ya, kalau ibu-ibu kurang nyaman di sini, waduh kelamaan ini gimana. Tapi saya senang. Makanya senangnya malaikat tuh sambil mencatat. Ibu-ibu yang kena tidur juga dicatat. Oh, ibu itu yang di sini bawah tiang tidur, dicatat itu. Jadi senang malaikat sudah melihat orang datang ke majelis ilmu, sudah ngaji, tapi sambil mencatat. Ya, itu mencatat orang-orang yang mungkin tidak serius. Tapi ketahuilah malaikat itu ada khusus malaikat suyahun yang memang khusus diperintahkan oleh Allah untuk keluar kepada majelis-majelis ilmu, kepada orang yang peduli dengan sesama, kepada orang yang mendoakan orang lain. Itu ada malaikat-malaikat yang khusus. Jadi Bunda yang dimuliakan Allah SWT, itu paketan yang 6 itu wajib hukumnya kita yakini dan kita beriman. Kemudian yang kedua Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang katakan bahwasanya
memang talqin yang masyru', yang diperintahkan itu hanyalah yang ada yang tadi waktu saat orang sakaratul maut. Itulah yang masyru', itulah yang disyariatkan. Ya. Tetapi dikondisikan dengan bahasa kita dan ditradisikan menjadi tradisi, ya. Dan wilayah-wilayah seperti ini dalam agama ditoleransi, Bunda. Tradisi manakala itu baik, tidak bertentangan dengan agama, tidak mengganggu agama, masih dibolehkan. Karena begini, di atas kuburan itu momen yang baik, Bunda. Saya pernah, ini membedakan saja ya, dan saya di Arab juga tinggal lama, Bunda. Jadi kalau di Arab ya orang meninggal ya sudah kita lihat gitu, ya datang ngobrol-ngobrol, yang lain yang memasukkan liang, baru di akhir nanti proses kita diajak berdoa. Karena memang hadisnya begitu, ya. Ud'u li akhikum at-tasbit. Sekarang mintakan saudara-saudaramu itu supaya dia tetap la ilaha illallah, tasbit, ya. Makanya sabbatakallahu bil qaulis sabit, supaya Allah menetapkan jiwamu, hatimu, ya, supaya kalimat tauhid. Maka berdoa kita selesai. Nah, ternyata kalau kita berbicara dampak positif, Bunda, ternyata subhanallah, ada kalanya tempat-tempat berdakwah itu tempat-tempat khusus, dan itu bisa mengundang seseorang itu untuk lebih merasakan sesuatu. Misalnya di kuburan. Saya pikir dakwah di kuburan itu penting bagi tiang pribadi. Kalau perlu besok jangan di masjid, di kuburan sekali-sekali. Kenapa? Karena kita kalau bicara tentang kubur, kalau masih di masjid nggak kelihatan kuburnya, jadi kurang percaya. Tapi kalau sudah ngeliat nih loh kuburannya Bu, ada namanya, ibu akan ditulis. Ya iya juga ya. Jadi ada. Jadi dampak positifnya itu terasa banget gitu loh. Bener terasa. Jadi sesekali kita dakwahnya di kuburan. Yaitu. Jadi momen itulah yang iya. Tapi kalau kuburan kita tetap saja kuburan. Kuburan Cina ibu, itu kan sekali orang meninggal itu sampai 500-700 juta itu biayanya, saking mahalnya karena orang kaya. Tapi kira-kira ibu-ibu di sini ada nggak yang mau tinggal di situ di kuburan walaupun 700 juta? Mau nginep saja, mungkin saya izinkan nanti kapan gimana caranya. Kita minta aja yang pegang kuncinya ini ada ibu khusus mau tinggal di sini, mau rasakan kuburan 700 juta. Nggak apa-apa Bu. Tetap saja yang namanya kuburan menyeramkan, ya, tidak mengenakkan, tidak membuat nyaman. Nah, jadi kalau tiang melihat maslahatan itu besar sekali. Jadi supaya tadi kan ada orang kalau Rasulullah SAW man shalla alal janazah falahu qirat. Salatnya dapat 1 qirat, mengantarkan jenazah itu dapat 2 qirat. Jadi kita dapat 2 qirat, 1 salatnya, 1 mengantarkan jenazah. Maka di momen-momen sebelum itu ibu-ibu, kenapa kita, apakah itu memang wajib membaca tahlil kalimat la ilaha illallah dan sebagainya? Itu tidak Bu. Tetapi zikrullah itu untuk menenteramkan saja. Momennya saja Bu. Tapi kalau enggak pakai juga enggak ada masalah. Cuma sayang gitu loh, enggak dipakai gitu loh. Karena mohon maaf, orang sudah mengantar ini kami itu kan kadang bisnis datang ke kuburan. Saya sering datang ke kuburan yang satu yang model yang mengisinya dengan tahlil, kemudian tausiah, ada yang tidak. Jadi yang tidak itu kita bicara ngalur-ngalur ngidur. Ya bisnis lah, ya macam-macam lah, yang pokoknya macam-macam dibicarakan. Saya pikir lah ini kurang pas. Padahal kita di kuburan itu kan mengingat kematian. Ini orang macam-macam. Ya ngobrolin anak lah, ngobrolin istri lah, ngobrol harta kekayaan lah, macam-macam. Poligami lah, kan macam-macam. Loh, jadi tujuan utamanya supaya kita fa innaha tuzakkirukumul akhirah, agar kita ingat mati, itu enggak dapat. Maka salah satu caranya adalah mengisinya. Jadi itu mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu tidak menyalahi sunnah. Karena prinsipnya Rasul katakan kalau itu kebaikan silakan saja lakukan. Itu boleh. Nah sekarang pertanyaannya wanita bagaimana? Sama dengan konteks sholat ibu-ibu. Ya. Dulu di awal Rasul SAW katakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Ini berlaku umum. Dulu saya melarang siapapun ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan ziarah kubur.
Kenapa dulu Rasul melarang orang ziarah kubur ibu-ibu? Karena memang masa transisi iman orang itu belum kuat, belum stabil. Sehingga sering, nah terutama perempuan, orang datang ke situ yang dilarang oleh agama itu adalah niyahah. Niyahah itu adalah ekspresi seolah-olah dia tidak menerima ketentuan Allah. Sehingga dia angkat suara, dia tidak sampai lupa diri, sampai tidak melakukan kewajiban, sampai nangisnya misalnya terlalu tinggi, itu namanya niyahah, meratapi orang yang meninggal. Itu tidak boleh. Karena bagi kita umat Islam apapun yang terjadi yaitu ketentuan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita terima. Tapi ada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang seperti itu jangan sampai ke kuburan. Lebih baik jangan ke kuburan. Dikhawatirkan nanti ada ekspresi yang menunjukkan keniyahah tadi yang dilarang oleh agama. Kalau nangis itu dibolehkan ibu? Boleh. Kita nangis tersungguh-sungguh keluar air mata boleh. Tapi jangan sampai menangis meratapi sampai tidak ikhlas, sampai macam-macam. Omongannya sudah macam-macam, sudah nggak tertata. Sampai nggak mau sholat, nggak apa misalnya. Nah ini yang tidak boleh. Jadi bunda yang dimuliakan Allah SWT, itu hadis berlaku untuk umum. Di saat ada sesuatu yang akan menciderai, maka dia lebih baik. Jadi makanya kalau dalam kaidah fikih itu darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Ada kemaslahatannya, tetapi mudaratnya lebih banyak, lebih baik jangan dilakukan. Maka ibu-ibu itu kan biasanya terlalu perasa. Maka dalam konteks seperti ini jangan ziarah, jangan ke kuburan, jangan ikut ke kuburan. Yang kedua, kalau misalnya dengan kehadirannya di kuburan itu juga akan membawa fitnah. Ya kita kan berkabung. Tapi ada ibu-ibu yang Masya Allah sebelum ke kuburan berhiasnya kayak mau ke walimah misalnya. Nah, ini kan tidak menunjukkan. Masa ekspresi orang meninggal dunia seperti mau ke kondangan. Jadi mengandung fitnah. Orang, ibu itu lihat tuh. Kayak gak ingat mati tuh. Jadi pembicaraan orang bukan lagi kepada mayat, tapi ibu yang ini. Karena ibu itu cenderung seperti itu. Gak bisa kita buat-buat ya, naluri saja ibu-ibu itu gitu loh, alamiah. Nah hal yang seperti itu bunda, jangan datang ke kuburan. Tetapi di saat fitnah bisa kita minimalisir ya, kemudian tempatnya juga dibedakan, artinya tidak sampai mengganggu proses penguburan dan lain sebagainya. Mungkin dalam batasan-batasan seperti itu masih dibolehkan oleh agama. Yang penting tujuannya adalah bahwasanya kita juga dalam proses ini ada hikmah di balik itu. Kita menjadi lebih ingat Allah, takut kepada Allah, maka wallahu a'lam dalam batas-batas tertentu masih dibolehkan. Alhamdulillah ibu, masih ada satu. Satu aja ya. Iya, jangan dua. Oke, terakhir kalau bisa belajar biji, kalau memang memungkinkan, ya silakan. Ya bunda, silakan. Pakai mic biar kedengaran. Masalah yang tadi pagi beriman, sore kafir. Terus sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Bagaimana itu maksudnya? Baik, terima kasih bunda. Jadi kita katakan iman, ya bisa saja orang itu meninggalkan imannya. Artinya dia keluar dari agama yang benar ini, bisa. Atau orang ini masih beriman tapi melakukan dosa. Ya tadi disebabkan apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena terlalu kompleks masalah hidup ini, orang mau instan, orang mau bahagia sampai menghalalkan segala cara, menzolimi orang lain. Nah di saat dia menzolimi orang, sebenarnya dia sudah tercabut keimanannya. Makanya Rasulullah SAW katakan, la yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri mencuri di saat mencuri itu dia sudah tidak beriman. Tapi kalau dia kembali berarti dia beriman. Tapi di saat mencuri itu bukan. Orang beriman itu tidak akan mencuri. Termasuk juga berzina. Zina itu dosa. Tapi kalau orang beriman itu tidak mungkin berzina. Tapi ada orang mengaku dia beriman, kemudian dia berzina, maka di saat dia berzina itu dia tidak beriman lagi.
Ya, maka dia kembali menjadi orang yang beriman kalau dia benar-benar beriman. Jadi itu yang dimaksud Bunda. Orang itu paginya beriman, sorenya bisa saja karena tutur katanya sudah tidak baik, perilakunya sudah tidak baik, ya, menyakiti orang, memfitnah dan lain sebagainya. Itu kan mengeluarkan orang dari iman. Tetapi apakah ini menjadikan orang itu kufur dalam artian meninggalkan agama Islam? Tentu tergantung setelahnya. Bila mana orang itu kembali kepada Allah, maka berarti di saat dia melakukan dosa itu dia tidak beriman. Tetapi kalau dia menjadi kufur setelahnya bisa saja orang. Itu yang terjadi di kalangan selebriti misalnya. Kita tahu, ya, baru dia mengucapkan syahadat, tahu-taunya sudah keluar lagi murtad. Jadi yang dimaksud Bunda adalah saking banyaknya ujian-ujian dalam hidup, fitnah-fitnah ini, dan orang tidak tahan dengan ujian tadi, mengejar dunianya sampai-sampai dia lupa. Maka orang ini sudah tidak menjadi beriman pagi harinya karena dosa yang dia lakukan. Dia lupa Allah, berarti dia sedang melakukan kekufuran. Jadi kafir itu Bunda bisa dimaknai dalam artian keluarnya seseorang dari keimanan, ya. Atau yang kedua itu adalah menutupi kebenaran, karena kufur dari kata kafaro itu artinya menyembunyikan, ya. Jadi bisa saja dia keluar menjadi murtad atau dia menutupi kebenaran, artinya dia meninggalkan kebenaran pada waktu itu kemudian kembali dia menjadi orang yang beriman, ya. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi bahwasanya orang itu paginya beriman, sorenya tidak beriman. Mungkin sore itu sudah tidak lagi melakukan kebaikan, tidak lagi taat kepada Allah, maka dia dipandang tidak beriman kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tidak banyak ibu. Sedikit aja boleh. Terakhir. Ya, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hadis Rasulullah tadi bahwa kalau keluar rumah itu membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dan melangkahkan kaki kanan kalau keluar rumah, dan misalnya ke masjid. Nah sekarang kita misalnya keluar rumah, biasanya begitu kita tutup pintu keluar, kita pakai kaki kanan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tapi nanti di gerbangnya lupa kita. Pas, nah di mana ya? Atau di masjid juga begitu kita datang masuk di ini pintu luar gerbang itu Bismillah tawakal. Atau kadang-kadang nanti waktu naik di masjid bangunannya itu. Nah di mana yang persisnya? Itu saja betul. Terima kasih. Di pintu atau di gerbang? Di pintu atau di gerbang? Ya. Atau di pintu? Ya, jadi di mana kita mengucapkannya? Rasul SAW memang beda rumah Rasul dengan rumah kita. Kalau rumah Rasul itu ya rumah langsung, pintunya langsung, nggak ada gerbangnya lagi. Ya, nah kita gerbang itu bagian daripada pintu. Nah kalau zaman Rasul itu langsung di rumahnya, rumah yang pertama itu. Kalau kita kan punya pintu di luar, sudah pintu luar aja lebih aman. Karena apa? Kita doa itu untuk bisa melindungi semuanya. Jadi proteksi rumah itu bukan hanya dari di dalam itu saja, tapi kita ingin. Makanya dari sini pun kita sudah mengucapkan Assalamualaikum supaya kita menebar keselamatan. Sampai Rasul katakan ada orang maupun tidak ada orang, ucapkan Assalamualaikum. Karena itu adalah bertujuan supaya semua orang dari tempat kita mengucapkan salam tadi, berarti dari pagar luar itu keseluruhan. Jadi kalau Bunda mengucapkan dari luar itu kena semuanya, tapi kalau luar Bunda mengucapkan dari pintu dalam nggak kena yang luarnya. Ya, jadi kita ingin yang satu tapi untuk semua. Wallahu a'lam. Dua-dua. Lebih baik lagi dua boleh silakan. Dua-dua, keluar rumah itu pintu bukan kunci. Baca doa, Bismillah. Nah, dan gerbang kita prepare, nah kita doa. Itu malah lebih mantap ya. Sip. Malah tambah birit-birit setannya. Alhamdulillah, Ibu subhanallah, ini rasanya masih kita bersama, tapi waktu juga yang memisahkan kita Ibu. InsyaAllah apa yang kali ini mudah-mudahan Allah Ibu, ya kita diberkati.
hidup kita ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk yang tadi. Kami mohon doa. Makasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal-hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal-kasal wa na'udzubika minal jubni wal-bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.